Hari ini aku pengen sharing tentang berhikmat itu nikmat. Kalau kata nikmat itu pasti sesuatu yang sedap, sesuatu yang enak, sesuatu yang mantap. Nah, begitupun dengan hikmat. Hikmat kalau ada dalam kehidupan kita itu udah pasti enak banget. Hikmat kalau udah dalam kehidupan kita itu udah pasti sedap banget. Kenapa? Karena di saat kita berhikmat, kita akan punya segalanya. Nah, hari ini aku pengen sharing tentang kenapa atau alasan berhikmat itu nikmat. Yang pertama, alasan berhikmat itu nikmat adalah hikmat lebih berharga dari emas, perak, permata, dan apapun. Sekali lagi, hikmat lebih berharga dari emas, permata, perak, dan apapun. Di dalam Amsal 3 ayat 13-15 berkata bahwa berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Berarti ngomongin tidak dapat menyamainya berarti gini. Hikmat itu berada di posisi paling tertinggi. Hikmat itu berada di posisi paling atas. Sisanya seperti kekayaan, permata, perak maupun emas itu ada di bawah hikmat. Makanya kenapa orang yang berhikmat itu selalu dapat promosi dalam kerjaan. Orang yang berhikmat itu selalu disayang. Di dalam mungkin waktu di sekolah kita kalau kita pintar pasti kita punya teman banyak. Kenapa? Karena gini, mereka mau jawaban kita itu udah pasti. Di saat kita pintar pasti banyak banget teman-teman yang menanya kepada kita, bertanya sama kita. Kadang mereka datang sama kita, mereka akan bertanya, bro, sis, ini gimana caranya? Karena gini, kita berhikmat sehingga kita banyak orang yang dekat sama kita, banyak orang yang bertanya sama kita. Nah, salah satu contoh di Alkitab yang karena hikmat Tuhan, dia bisa dipakai Tuhan sehingga dia bisa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yaitu adalah Musa. Musa ini adalah seorang pemimpin yang gagap ya teman-teman. Kalau ngomongin gagap ini berarti ngomongnya itu tidak normal. Contoh gagap itu kayak gini teman-teman. Saya mau pergi, gitu, itu gagap. Itu salah satu contoh gagap. Nah, di sini sekalipun Musa itu gagap dengan keterbatasannya dia, sekalipun dia gagap, tapi Tuhan masih berikan dia hikmat. Kenapa Tuhan masih berikan dia hikmat? Karena satu, dia mengandalkan Tuhan. Karena dia itu takut akan Tuhan. Karena dia itu selalu datang sama Tuhan, mencari Tuhan. Seperti teman-teman. Bahkan selama 40 tahun, di firman Tuhan berkata bahwa selama 40 tahun dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Coba aja gini teman-teman. Teman-teman gagap, terus mau nembak cewek, mau nggak? Itu pasti dijamin dan yakin itu sebelum teman-teman selesai ngobrol, cewek yang mau kita tembak akan tinggalin. Serius, itu udah pasti. Tapi gini, jangan pernah takut selagi masih ada hikmat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena hikmat Tuhan lah yang membuat kita tuh bisa menjadi sukses. Walaupun kita gagap, mau ungkapin perasaan dalam posisi gagap, tapi kalau ada hikmat Tuhan di situ, pasti Tuhan akan tolong. Pasti Tuhan akan menyertai. Seperti itu. Sehingga kenapa Musa bisa memimpin bangsa Israel. Bahkan dia bisa memuridkan muridnya. Yang sampai bisa melanjutkan tongkat estafet dari Musa. Hingga keluar dari tanah Mesir. Dari tanah perbudakan. Karena satu, hikmat Tuhan yang ada dalam kehidupan Musa. Makanya kenapa orang berhikmat itu nikmat. Karena gini, hikmat itu lebih dari apapun. Hikmat itu lebih dari segala yang kita inginkan. Yang kedua, alasan berhikmat itu nikmat. Yang kedua adalah karena hikmat itu membuat orang mudah berhubungan dengan orang lain. Sebelumnya aku pengen kesaksian dulu. Kita udah tahu ya, kalau tampang-tampang kayak saya ini, kayak tampang-tampang timur gini, itu udah pasti dicap, khususnya di wilayah Jabodetabek ya. Itu pasti udah dicap, wah ini kayaknya tukang debt collector ini. Kalau bukan debt collector, tukang parkir nih. Nah, jadi suatu kali saya pergi survei di salah satu daerah di Mangga Besar. Nah, di sana pas ketika saya survei di sana, saya lihat bahwa emang daerah ini layak untuk dia bantu. Karena ini saya ingat waktu itu tahun 2020 apa 2021.
tapi lebih tepatnya di tahun 2020. Nah, waktu saya survei ke sana untuk membagikan bantuan ke daerah sana, saya itu melihat bahwa emang daerah ini butuh untuk dibantu. Akhirnya saya bertemu dengan salah satu bapak driver ojol. Terus saya bertanya, Pak tinggal di mana? Terus bapak ini berkata bahwa dia tinggal di sini. Terus saya sempat ngobrol-ngobrol. Terus saya tanya sama bapaknya, Pak, saya mau ketemu sama Pak RT atau Ibu RT-nya ada. Oh ya ada bang. Akhirnya si tukang driver ojol ini antarlah saya ke rumah Pak RW. Antar saya ke rumah Pak RT. Nah, sampai di rumah Pak RT itu langsung keluar. Saya pas datang saya bilang permisi. Nah, Pak RT nyahut dari dalam, iya ada apa? Nah, begitu pas Pak RT buka pintunya, tahu nggak yang Pak RT ngomong? Misi Pak, warga saya ada masalah apa ya? Apakah warga saya ada yang hutang? Apakah warga saya ada yang buat kesalahan? Ada apa ya Pak? Sorry. Yang mana? Tinggal di mana? Langsung saya bilang, sorry Pak, saya datang bukan untuk menagih atau bukan untuk mau meneror. Saya datang di sini, saya bilang saya dari Yayasan Tangan Pengharapan, kami dari Yayasan Tangan Harapan punya program begini, dan kami mau memberikan bantuan di sini karena saya sempat bertemu dengan Bapak ojol ini dan sempat ngobrol-ngobrol dan ternyata dia salah satu warga dari Bapak. Oh iya silakan. Akhirnya singkat cerita kita pas selesai, aku sama Pak RT selesai ngobrol, akhirnya saya bilang, Pak, karena warga Bapak ini dan saya sudah lihat langsung tadi sebelum bertemu dengan Bapak, warganya siap kami bantu karena sesuai dengan standar SOP kami. Akhirnya Bapak ini bilang, wah thank you banget ya Pak, sorry karena saya dari tadi pikir Bapak itu seorang debt collector, saya itu pikir Bapak seorang tukang penagih-nagih hutang gitu. Oh iya nggak apa-apa Pak, saya tahu emang tampang saya boleh begini tapi hati saya tidak seperti itu Pak. Oh iya siap. Akhirnya sampai sekarang ini Bapak ini tinggal menghubungi saya terus bilang, Pak atau Bung, ini ada lokasi baru lagi nih yang mau kita datangi untuk memberikan bantuan, boleh nggak? Akhirnya saya datang lihat, oh ya ini ada daerah-daerah baru lagi yang harus kita tolong, ada yang harus kita tolong. Nah, di situ menandakan bahwa hikmat itu membuat orang mudah berhubungan dengan orang lain. Karena satu, kita punya niat baik. Karena kita datang bukan untuk menagih kayak tadi, ataupun kita datang bukan hanya untuk membuat kejahatan di situ, tapi kita datang untuk berniat baik. Kita mau datang untuk kita mau memberikan bantuan seperti itu. Kalau niat kita baik, kalau kita datang dengan tujuan dan maksud yang baik dan maksud yang benar, pasti kita dapat diterima sama orang. Seperti di dalam Yakobus 3 ayat 17 berkata bahwa tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Nah, kalau kita memiliki karakter yang baik, tidak munafik, panjang sabar, pasti banyak yang suka sama kita. Sekalipun tampang kita kayak gini, tapi hati dan karakter kita tidak seperti yang mereka pikirkan, dijamin pasti banyak yang suka sama kita. Pasti mereka banyak yang senang banget teman sama kita. Nah, makanya itu kenapa kayak tadi aku bilang tampang aku seperti preman atau debt collector, tapi di saat aku datang dengan maksud yang baik dan tujuan yang baik, aku pun diterima yang baik. Sampai sekarang aku sama si Bapak RT ini masih settingan. Dalam arti kita masih ngomongin tentang, Pak, daerah mana lagi yang kami mau bantu, daerah mana lagi yang mau kami tolong, kayak gitu. Karena itu tadi, hikmat membuat orang itu mudah berhubungan dengan orang lain, seperti itu. Nah, jadi kenapa kita harus berhikmat biar kita mudah diterima sama orang lain. Di saat kita berteman, di saat kita bergaul, kita harus berhikmat. Kita harus benar-benar minta Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, biar dengan kehadiran kita itu diterima sama teman-teman kita. Dengan kehadiran kita menjadi berkat dalam lingkungan pertemanan kita. Yang ketiga, alasan kenapa hikmat itu nikmat. Karena hikmat menolong kita untuk menyelesaikan masalah. Hikmat menolong kita untuk menyelesaikan masalah. Di dalam satu Raja-Raja 3 ayat 26 berkata bahwa maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihan terhadap anaknya itu. Katanya, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-sekali membunuhnya,
Tetapi yang lain berkata, supaya jangan untukku ataupun untuk kamu, penggalah. Di sini ibu yang anaknya udah meninggal mengambil anak dari ibu yang bayinya masih hidup. Nah, singkat cerita, mereka berdua ini menghadap Raja Salomo. Dan ibu yang punya bayi ini berkata bahwa ini anak saya yang diambil sewaktu saya tidur. Terus ibu yang mengambil bayi tersebut berkata bahwa tidak, ini bayi saya, bayi dia sudah meninggal. Akhirnya karena Raja Salomo bingung memutuskan mana yang punya dan mana yang benar dan mana yang tidak benar, akhirnya Raja Salomo berkata bahwa ambillah pedang, bagi dualah bayi tersebut. Mendengar kata tersebut, ibu yang punya bayi ini berkata bahwa jangan membunuh bayi itu. Biarkanlah bayi itu hidup dan berikanlah kepada ibu itu. Tapi ibu yang menginginkan bayi itu berkata bahwa, atau ibu yang mengambil bayi ini berkata begini, tidak, bukan untukku, bukan untuk dia, penggalah. Nah, dari situlah hikmat Tuhan berbicara kepada Salomo langsung. Dan di situ Salomo tahu bahwa mana yang benar-benar yang punya bayi. Dan akhirnya Salomo berkata untuk memberikan bayi tersebut kepada ibu yang tidak mengizinkan bayi itu dibunuh. Nah, di sini kita tahu bahwa Salomo dikasih hikmat Tuhan untuk memecahkan masalah. Begitupun yang kehidupan kita. Di saat masalah datang, kita jangan langsung cepat-cepat mengambil keputusan. Tapi kita coba minta hikmat dari Tuhan. Kita coba lebih baik merenung, kita lebih baik diam. Dan lebih baik banyak mendengar. Di situ kita biarkan supaya Tuhan berbicara di hati kita. Supaya hikmat Tuhan ada dalam hidup kita. Kuncinya cuma satu. Yang aku pengen bagikan saat ini. Kuncinya cuma satu. Takut akan Tuhan. Kenapa kita takut akan Tuhan? Karena di saat kita takut akan Tuhan, di saat kita bergumul sama Tuhan, Tuhan selalu ada. Takut akan Tuhan tuh bukan ngomongin tentang kayak kita ketemu Tuhan kayak macam kita ketemu orang mabuk langsung lari. Enggak. Tapi takut akan Tuhan tuh kita mau mempersembahkan hidup kita, mau memberikan hidup kita, dan mau bilang bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa. Tanpa Tuhan kita nggak ada apa-apanya. Seperti itu. Makanya di Mazmur 111 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Semua orang yang melakukannya berakal budi. Nah, kalau kalian yang tidak melakukannya berarti jawab sendiri. Ada satu lirik lagu yang membuat saya selalu semangat itu. Ini ada satu lagu tuh berkata begini. Semua yang kudapatkan tak bisa kubanggakan, hatiku kuarakan dan kasihnya kurasakan. Hikmat kudapatkan dari takut akan Tuhan, jelas bertolak belakang dengan yang bukan-bukan. Kilaku hanya pantulan sinarmu Bapa. Nah di situ teman-teman, di situ menandakan bahwa dari lirik itu menandakan bahwa semua yang kita dapatkan, semua yang kita punya, semua yang kita miliki itu tidak ada apa-apanya selain hikmat. Karena hikmat itu kita dapat dari takut akan Tuhan. So, teman-teman, aku pengen ngajak sebelum memperoleh itu semua, cukup satu, minta hikmat sama Tuhan. Dan mau belajar, dan mau minta sama Tuhan. Karena di saat firman Tuhan berkata bahwa carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan, itu udah pasti. Yang penting tergantung dari kita. Kita mau cari, kita mau belajar, kita mau takut akan Tuhan apa tidak. Semua itu ada di kita masing-masing. Mohon maaf kalau ada kata ataupun ada kalimat yang saya sampaikan yang menyinggung teman-teman semua. Hikmat itu bisa nikmat kalau apa yang Tuhan mau kita lakukan bukan apa yang kita mau gitu ya. Jadi hikmat itu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, bukan apa yang kita mau, sehingga menghasilkan kenikmatan itu sendiri gitu ya teman-teman. Saya ingin mengawali dengan sebuah cerita tentang seorang ayah gitu yang memiliki 2 orang anak. Suatu ketika ayah ini sudah lanjut usia ya teman-teman ya, maksudnya udah sakit-sakitan. Jadi di cerita itu diceritakan bahwa dia memanggil kedua orang anaknya gitu ya. Dia bilang bahwa dia rasanya udah nggak kuat gitu. Jadi dia bilang ke mereka dibagilah harta dan warisan itu gitu ya, dikasih ke anak yang pertama dan juga anak yang kedua, dengan pesan bahwa melalui harta ini gitu ya, warisan ini mereka
depannya tuh diharapkan bisa bertahan hidup gitu ya, bisa melanjutkan kehidupan mereka gitu ya tanpa beliau lagi gitu. Nah, namun ada pesan di situ yang disampaikan sama ayahnya mereka gitu. Dibilang gini, jangan sampai kepalamu terkena sinar matahari gitu ya. Pesan itu bilang gini, pakailah harta ini dan warisan ini untuk melanjutkan kehidupan mereka dengan satu catatan, jangan sampai kepalamu terkena sinar matahari. Nah, di sini teman-teman, pesan yang sama disampaikan kepada kedua anaknya ini, tapi dalam responnya berbeda gitu ya. Anak yang pertama meresponnya adalah begini, supaya kepalanya nggak terkena sinar matahari, dia istilahnya pakai uang itu atau pakai harta itu untuk beli mobil gitu ya, beli mobil. Jadi dia beli mobil supaya nggak kena panas dan nggak kena hujan gitu ya. Cuman ada hal yang dilupa di sini teman-teman, bahwa kita nggak hanya bisa beli mobil itu sekali gitu ya, tapi kan setelah itu kan ada biaya perawatannya gitu ya, setiap hari kita harus ngisi bensin gitu ya. Jadi sebenarnya banyak pertimbangan, apalagi di awal karir dia gitu ya. Nah, belum lagi bayar pajak gitu. Nah, singkat cerita, apa yang dia pilih, yang diputuskan dari pesan yang didapat dari ayahnya itu membuat dia nggak berhasil gitu ya di akhir cerita itu. Namun berbeda dengan anak yang kedua. Anak yang kedua itu dia merespon pesan dari ayahnya itu berbeda. Dia bilang gini, dia lakukan gini. Dia pergi pagi-pagi gitu ya, sebelum matahari itu terbit. Dia menyelesaikan tugas-tugasnya di kantor, dia bekerja gitu dengan maksimal, dan dia kembali ke rumah setelah matahari terbenam. Jadi bisa dilihat di sini bahwa terkadang kita mungkin dalam kehidupan kita ini kita mendapat pesan gitu ya, mendapat arahan atau mendapat ada sesuatu hal yang dikasih ke kita gitu ya, mungkin lewat orang-orang yang lebih dewasa dari kita, pencerahan mungkin yang mereka kasih, tapi seringkali dalam respon kita tuh berbeda gitu. Maka itu sebabnya sebelum yang dibahas misalnya sebelumnya itu, bahwa kita butuh hikmat gitu ya. Maka itu dia, hikmat itu sangat penting teman-teman, supaya kita bisa merespon segala sesuatu itu dengan baik gitu ya. Nah, saya ingin mengawali sebagai landasan gitu ya dalam satu ayat di dalam Pengkhotbah 10 ayat ke-10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil ialah hikmat. Di sini firman Tuhan bilang yang terpenting untuk berhasil ialah hikmat. Nah teman-teman, mungkin teman-teman pernah dengar ya namanya work hard dan work smart gitu ya. Nah saya percaya bahwa work smart inilah yang disebut bagian daripada hikmat gitu teman-teman. Teman-teman percaya nggak kalau misalnya hanya kita work hard gitu ya, bekerja keras, kita bisa sukses? Saya percaya kita bisa sukses. Tapi kalau kita lihat, ini yang dimaksud sama ayat dari firman Tuhan. Maka orang harus memperbesar tenaga. Artinya mungkin kita akan bisa sukses kalau kita bekerja keras. Tapi pasti kita akan membutuhkan effort, kita akan membutuhkan tenaga yang lebih. Namun berbeda kalau kita menggunakan hikmat gitu ya. Itu akan menjadi work smart gitu ya. Mungkin dengan hikmat kita bisa bekerja dengan pintar gitu ya, dengan cerdas gitu ya. Jadi mungkin tidak terlalu begitu membutuhkan banyak effort gitu ya, teman-teman. Nah, menjadi orang berhasil gitu ya adalah impian semua orang, teman-teman. Namun supaya benar-benar berhasil tidak cukup hanya dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga dengan hikmat dan kebijaksanaan. Kita bisa menjadikan diri kita berpendidikan tinggi. Jadi kita mungkin bisa menjadikan diri kita itu lulusan S1, S2 dan S3 gitu ya. Namun tetapi mungkin tidak menghasilkan sesuatu. Persoalan dari hal ini bukan berarti karena kita misalnya bodoh atau misalnya karena kita nggak ngerti gitu ya, tapi karena kita kekurangan hikmat gitu ya. Firman Tuhan mengatakan itulah sebabnya yang terpenting untuk berhasil ialah hikmat gitu ya teman-teman ya. Di ayat sebelum tadi yang kita baca, Pengkhotbah 10 ayat ke-10 gitu ya, yang terpenting untuk berhasil ialah hikmat. Nah teman-teman, itu sebabnya hikmat itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Nah di sini tuh saya ingin mengawali gitu ya, saya ada tulisan saya baca di internet, di seorang tokoh agama juga gitu ya. Dia menulis ada 3 pengertian hikmat kurang lebih gitu ya. Yang pertama itu ada secara teknis, dan yang kedua secara intelektual, dan yang ketiga secara rohani. Mungkin kita akan lihat ya secara teknis itu apa. Nah secara teknis di situ ditulis bahwa hikmat adalah keahlian yang dikaruniakan Allah untuk mengerjakan sesuatu dengan sempurna melalui talenta, skill, dan lain-lain. Nah teman-teman,
mungkin dalam kehidupan kita kuat di sini gitu ya, hikmat secara teknis gitu ya. Contoh ya, saya ambil contoh itu tentang LeBron James dan Lionel Messi teman-teman, gitu ya. Nah, LeBron James kita bisa lihat bahwa dia jagonya basket gitu ya, dan Lionel Messi adalah jagonya football gitu ya. Tapi coba kalau kita tukar, misalnya suruh Messi misalnya main basket gitu ya, suruh dia dribble terus suruh dia ngedang gitu ya. Apakah bisa teman-teman gitu ya, secara maksimal? Apakah bahkan berjalan dengan baik? Saya rasa tidak teman-teman. Kenapa? Karena pada dasarnya secara teknis berbeda tempatnya gitu ya, bukan di situ gitu ya. Posisi dia bukan di situ gitu ya. Nah, itu yang dimaksudkan hikmat secara teknis. Nah, mungkin dalam kehidupan kita ada hikmat secara teknis yang Tuhan taruh. Mungkin itu di bagian musika atau di fotografi kah atau di bagian apakah gitu ya, teman-teman ya. Tuhan taruh itu gitu ya, hikmat secara ini. Nah, mungkin ini yang harus kita kenali gitu ya. Mungkin yang harus kita bangun ini gitu teman-teman. Gitu. Dan seperti tadi contoh yang saya angkat ini gitu ya, kalau misalnya Messi bakal main basket, saya rasa nggak diterima sama teman-temannya gitu, pasti akan istilahnya nggak disukai gitu ya. Karena kenapa? Karena nggak maksimal dia mainnya gitu teman-teman. Mungkin dalam kehidupan kita ya, kadang kala mungkin kita berada di posisi atau di tempat yang salah gitu teman-teman. Mungkin teman-teman ada di lingkungan itu, tapi teman-teman nggak mau untuk pergi gitu ya, hanya merasa bilang aduh nanti nggak enak sama si ini, nggak enak sama si A, si B gitu ya. Tapi masalahnya begini teman-teman, pada dasarnya kita nggak bisa menyenangkan semua orang gitu ya. Nah, jangan kita jadi people pleaser teman-teman. Kenapa? Karena sejak kapan juga teman-teman menjaga perasaan orang lain itu tanggung jawab kita gitu ya. Menjaga perasaan orang lain itu bukan tanggung jawab kita gitu ya. Menjaga perasaan orang lain itu tanggung jawab orang itu gitu ya, bukan tanggung jawab kita gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa pergi ke suatu tempat atau di suatu lingkungan atau di kelompok komunitas yang kalian merasa dihargai di situ gitu teman-teman. Karena itu juga akan menentukan kalian bisa maju atau bertumbuh ke depannya gitu. Yang kedua ada hikmat secara intelektual. Ditulisnya begini, hikmat adalah kemampuan menyusun rencana yang benar dan cara yang tepat untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Nah, jenis kemampuan ini kurang lebih adalah tentang kebijaksanaan teman-teman. Nah, sebagai contoh, saya angkat di sini tentang pelatih gitu ya, pelatih sepak bola gitu ya, pelatih Argentina Lionel Scaloni gitu ya. Teman-teman tahu di awal-awal pertandingan Piala Dunia ketika Argentina melawan Arab itu kalah gitu ya teman-teman ya. Nah, waktu kalah, saya percaya bahwa Lionel Scaloni ini udah menyusun cara gitu ya, menyusun rencana gitu ya, bagaimana caranya untuk di pertandingan berikutnya tidak menjadi kekalahan lagi gitu ya, tidak menjadi kalah lagi gitu ya. Sehingga bisa terlihat kan teman-teman bahwa dengan secara kemampuan yang dia miliki, secara intelektual dia menyusun strategi, menyusun pemainnya siapa gitu. Akhirnya di akhir cerita Argentina juara gitu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman dalam kehidupan kita ada yang memiliki hikmat ini gitu ya, untuk menyusun cara gitu ya, menyusun strategi, menyusun rencana gitu ya. Mungkin teman-teman juga bisa cari di sini, bisa bangun ini gitu ya teman-teman. Gitu ya, hikmat secara intelektual. Nah, mungkin teman-teman bisa kenali itu gitu ya. Yang ketiga adalah hikmat secara rohani gitu ya. Bertulis begini, hikmat adalah pengetahuan yang dikaruniakan Allah untuk mengenal Allah dan untuk menyelami karya Allah di dalam diri kita gitu ya. Jadi kurang lebih contohnya itu tentang Daniel teman-teman ya. Saya ambil contoh Daniel gitu ya. Nah, Daniel, teman-teman tahu pada zamannya Daniel waktu itu hanya Daniel gitu yang percaya sama Tuhan gitu, yang percaya sama Tuhan Yesus Kristus gitu ya. Sisanya menyembah Allah lain gitu ya teman-teman ya. Nah, karena Tuhan mau memakai Daniel untuk menyelami karya Allah, Tuhan kasih dia hikmat. Hikmat apa? Pada saat itu nggak ada satupun yang bisa menerjemahkan mimpi dari raja itu gitu ya. Raja pada saat itu gitu ya. Yang bisa tuh cuma Daniel gitu ya. Semua orang-orang pintar pada saat itu nggak bisa gitu. Hanya Daniel yang bisa. Kenapa teman-teman? Karena Tuhan kasih hikmat untuk menyelami karya Allah dalam kehidupan dia gitu ya. Mungkin ada dari sebagian teman-teman yang juga punya hikmat ini gitu secara rohani gitu ya. Cuman kan sekarang kan pertanyaannya adalah gini, bagaimana caranya kita memperoleh hikmat itu gitu ya. Itu yang teman-teman mungkin bertanya, gimana sih caranya memperoleh hikmat itu. Nah, seperti yang sudah disinggung sama Mission sebelumnya, bahwa dari khotbah Pastor Jojo sebelumnya itu dikatakan kurang lebih ada 3 ya teman-teman ya poinnya. Minta sama Tuhan yang pertama, karena dalam Yakobus 1 ayat 5 itu ditulis bahwa apabila ada di antara kalian yang kekurangan hikmat, mintalah kepada Allah yang memberikan dengan sukarela gitu ya. Makanya itu kenapa kita harus minta kepada Tuhan, karena memang di poin yang pertama ini bahwa
sumber hikmat itu kan cuma dari Tuhan gitu ya. Hikmat yang sesungguhnya maksudnya ya. Eh, karena Tuhan itu bukan hanya punya hikmat, tapi dia adalah hikmat gitu ya. Kalau dia punya, ketika dia bagi pasti akan habis gitu ya. Tapi kalau dia adalah, nggak akan habis gitu, karena dia sumbernya gitu. Makanya itu teman-teman, kalau kita kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan gitu ya. Dan yang kedua adalah takut akan Allah gitu ya. Di Amsal 9 ayat 10 juga ditulis demikian gitu ya. Seperti yang juga sudah dibahaskan sebelumnya, bahwa takutlah akan Tuhan gitu ya. Karena itu adalah permulaan hikmat gitu ya teman-teman. Yang ketiga itu jangan berhenti belajar. Nah ini teman-teman, jangan berhenti belajar gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan hikmat? Itu jangan berhenti belajar gitu ya. Nah itu di Amsal 1 ayat 20 sampai 21 juga dikatakan gitu, bahwa hikmat itu ada di mana-mana teman-teman gitu ya. Zaman sekarang kita bisa belajar apa aja lewat sosial media gitu. Bakal gampang sekali gitu ya, karena semua tersedia gitu teman-teman. Nah saya mau sharing sedikit ya tentang kehidupan saya mungkin teman-teman. Tahun kemarin itu ya, pas awal-awal masuk pandemi gitu, kan saya kan kuliah gitu ya, tiba-tiba gara-gara pandemi itu akhirnya dirumahkan semua gitu ya. Semua orang bekerja dari rumah gitu ya, yang kuliah juga harus kuliah online gitu ya, secara daring. Nah saya salah satu yang mengalami itu gitu ya, baru kuliah 2 tahun tiba-tiba pandemi gitu teman-teman. Nah pas pandemi gitu saya merasa waktu di rumah itu terlalu banyak gitu ya. Enak itu kalau onsite gitu ya, habis kuliah mungkin masih ada, kita bisa ngobrol sama teman-teman kita ya kan. Terus kita bisa, karena saya sambil kuliah juga udah part time kerja teman-teman, jadi rasanya itu sehari itu full gitu teman-teman gitu. Habis kuliah bisa ketemu teman ngobrol sebentar, habis itu juga bisa balik langsung kerja gitu ya. Namun berbeda waktu sudah dirumahkan, saya kuliah online kurang maksimal gitu. Habis itu kira-kira waktu banyak gitu ya, saya merasa waktu banyak. Nah saya berpikir gitu, gimana ya caranya untuk pakai waktu ini gitu ya. Akhirnya saya belajar teman-teman dari YouTube gitu, belajar tentang editing video gitu teman-teman, belajar tentang kamera gitu ya. Nah sebenarnya tuh niatnya cuma mengisi waktu kan, supaya jangan bosan gitu teman-teman ya. Jadi cuman begini, saya percaya bahwa saya nggak ada bakat di situ teman-teman ya, nggak ada bakat di, istilahnya sebelum nggak ada bakat di videografi gitu ya, nggak ada bakat di editing saya bilang. Tapi karena saya suka, mungkin begini teman-teman, mungkin kita nggak ada bakat ya, tapi mungkin kita dibutuhkan sedikit lebih nekat gitu ya. Karena saya nggak ada bakat, tapi saya nekat gitu untuk belajar gitu, mengisi waktu itu. Dan ya saya bersyukur gitu sampai hari ini udah menjadi bagian dari kerjaan saya gitu teman-teman ya. Videografi gitu ya, editing juga gitu ya teman-teman. Nah ini yang dinamakan bahwa hikmat itu ada di mana-mana gitu teman-teman, dari firman Tuhan itu gitu ya. Nah sekarang teman-teman tinggal pilih aja, kalian mau belajar yang mana gitu ya, kalian mau pakai yang mana gitu. Hikmat itu ada di mana-mana. Pertanyaannya apakah kita mau dengar itu gitu ya, atau kita mau ikuti itu atau tidak, mau terima itu atau tidak gitu teman-teman. Nah teman-teman, intinya adalah hikmat adalah pengetahuan tentang apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau gitu. Karena gini, kalau apa yang kita mau mungkin baik gitu ya, tapi ingat teman-teman, ada kata mungkin. Kalau mungkin berarti belum pasti gitu ya. Tapi kalau apa yang Tuhan mau itu pasti gitu ya. Nah itu sebabnya tadi di awal sebelumnya dibahas mission bahwa hikmat itu nikmat. Karena ini, hikmat itu apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau, sehingga menghasilkan kenikmatan itu sendiri gitu teman-teman. Nah dengan hikmat seorang budak gitu ya bisa menjadi seorang berhasil, yaitu Yusuf. Dengan hikmat seorang pemuda bisa menjadi pemimpin, Daniel. Dengan hikmat seorang kanak-kanak bisa mengajar para ahli pada saat itu, ya Tuhan Yesus. Dan dengan hikmat juga seorang biasa bisa mengatur jutaan orang gitu ya, mengatur banyak orang, mengatur satu bangsa Israel, yaitu Salomo. Nah teman-teman, sebab itu yang terpenting untuk berhasil ialah hikmat. Itulah teman-teman. Nah kenapa tadi saya bilang bahwa hikmat itu akan menjadi kenikmatan kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Karena begini teman-teman, teman-teman tahu kan cerita yang baru saya bahas sebelumnya, yaitu tentang contoh Salomo. Waktu dia minta hikmat sama Tuhan untuk memimpin bangsa yang besar, Tuhan kasih dia hikmat, kebijaksanaan, bahkan kekayaan juga Tuhan kasih gitu ya, sehingga dia bisa memimpin bangsa yang besar itu. Tapi apakah teman-teman di akhir kehidupannya dia tetap berhasil? Bukankah di akhir kehidupannya dia berantakan jadinya, bangsa Israel terpecah menjadi dua gitu ya. Nah kenapa teman-teman? Karena di situ ketika dia mulai menggunakan hikmat itu untuk kepentingan pribadi dia, yaitu dia
mengoleksi banyak istri gitu, sampai 1000 ya teman-teman ya, cerita itu ya, sampai 1000 istri gitu ya. Mungkin di luar sana ada yang berpikir bahwa yang misalnya tahu bilang bahwa istrinya Salomo 1000, mungkin mereka berpikir bahwa ya Tuhan, saya 4 aja udah bersyukur gitu ya. Tapi bukan itu ya sebenarnya yang kita lihat teman-teman, bahwa ketika kita sudah menggunakan hikmat itu untuk kepentingan pribadi kita manusia gitu ya, bukan apa yang Tuhan mau, disitulah letak hikmat itu hancur gitu dalam kehidupan kita, seperti yang dialami oleh Raja Salomo gitu teman-teman. Nah teman-teman, jadi intinya adalah hikmat itu apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau gitu ya teman-teman. Nah saya ingin menutup dengan ini teman-teman. Teman-teman tahu tentang emas gitu ya, logam mulia emas gitu ya. Mungkin teman-teman, emas itu sekecil ini gitu ya, mungkin sebesar ini teman-teman. Begitu dibagi, dikasihkan kepada yang lain, kasih kepada yang lain dari yang sebesar ini tadi, dan menjadi kecil gitu ya, sudah dibagi-bagi. Pertanyaan saya adalah, apakah ketika diterima sama orang lain itu dengan sekecil ini, apakah itu namanya emas jadi berubah gitu, bukan emas lagi? Kan tidak kan teman-teman gitu ya. Dia akan tetap jadi emas gitu, dan sekecil apapun itu tetap jadi emas, dan itu ada nilainya gitu ya. Nah sama halnya juga dengan sharing hari ini gitu ya. Mungkin saya percaya bahwa apa yang saya sampaikan penuh keterbatasan gitu ya teman-teman ya. Apa yang saya mau dipercayakan untuk sharing ke teman-teman penuh kekurangan. Tapi percayalah, sekecil apapun yang teman-teman terima, jadikanlah itu emas gitu, dan itu ada nilainya, ada berharganya gitu.